Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, pada kesempatan di sore hari ini, di hari yang ke-19 dari bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 9 Maret 2026, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dan taufik untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, mengadakan kajian di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari pembacaan kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna, karya Al-Imam Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah menyebutkan poin yang disebutkan oleh beliau, ya, dari poin-poin dakwah yang beliau tetapkan, ya, yang merupakan prinsip dakwah ahli sunnati wal jamaah. Naam, yang pertama, nu'minu billah wa bi asma'ihi wa sifatihi kama waradat fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'wil wala tamthilin wala tashbih wala ta'til. Kami beriman kepada Allah dan beriman kepada nama-nama Allah serta sifat-sifat Allah sebagaimana yang terdapat di dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrif, tanpa melakukan tahrif. Tahrif yakni penyelewengan, ya. Naam, menyelewengkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari lafadznya ataupun dari maknanya. Naam. Wala ta'wil, demikian pula tanpa mentakwil. Naam, yakni menafsirkan dengan makna yang tidak sesuai. Itu takwil, ya. Wala tamsil, demikian pula tanpa tamsil, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Naam. Wala tashbih, demikian pula tanpa tashbih, yakni menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Tamsil dengan tasbih ini
maknanya hampir mirip ya. Hanya saja kalau tamsil berarti menyamakan Allah dengan makhluk dari segala sisinya. Ya, kalau tasbih itu menyamakan Allah dengan makhluk dari sebagian sisinya. Wala ta'til, demikian pula tanpa ta'til. Ta'til yakni menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengosongkan Allah, meniadakan Allah dari sifat-sifat. Nah, ini poin pertama yang beliau bawakan merupakan pendahuluan ataupun muqaddimah yang penting. Ya. Nah, dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, ini prinsip yang paling pokoknya yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang kedua disebutkan oleh beliau, na'taqidu anna nida al-amwat wal isti'anata bihim wa kadzal ahya fima la yaqdiru alaihi illallah syirkun billah. Kami meyakini bahwasannya menyeru al-amwat, orang-orang yang telah mati, ya, memanggil-manggil mereka, ya, memanggil orang-orang yang telah mati, wal isti'anata bihim, dan meminta pertolongan kepada mereka, wa kadzal ahya fima la yaqdiru alaihi illallah. Demikian pula menyeru ataupun meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup pada perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah, syirkun billah. Ini merupakan bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang dilakukan oleh mereka-mereka para kuburiyun, orang-orang yang penyembah kubur dari kalangan, ya, sufiyah, orang-orang yang berpemahaman sufi, yang mengkultuskan, ya, tokoh-tokoh mereka baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, orang-orang yang mereka anggap wali, ya, memiliki kemampuan untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mereka pun, ya, datang ke kuburan mereka, memanggil nama-nama mereka, ya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, mereka sebut-sebut, ya Syekh Abdul Qadir, ya, atau yang lainnya dari tokoh-tokoh yang mereka anggap wali, ya. Ada yang memanggil ya Zailai, ya Ibnul Ajil, dan seterusnya, ya Rifai, ya Adawi. Ini tokoh-tokoh yang dianggap wali, ya, oleh orang-orang sufi, ya. Kalau di Indonesia ada Siti Jenar, ya, Syekh Siti Jenar, atau yang semisalnya, ya, dari orang-orang yang dianggap wali. Maka perbuatan ini merupakan syirkun billah, ya, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapa yang lebih sesat dari orang yang menyeru selain Allah
ya, orang yang tidak mampu untuk menjawab doa mereka sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka dari doa-doa yang mereka serukan mereka lalai. Ini mereka nggak bisa dengar, ya. Mereka orang-orang yang telah mati tidak mendengarkan, ya, tidak bisa mendengarkan seruan orang-orang yang masih hidup. Nah, ini merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan perbuatan kaum jahiliyah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama. Ya. Nah, ketika mereka diingkari, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Alasan para penyembah kubur ini ketika diingkari, ya, dan dikatakan perbuatan mereka adalah syirik, mereka berhujah, ya, bahwa kami tidak mendekatkan kepada mereka, kami tidak berdoa kepada mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Nah, ini. Jadi alasan mereka berdoa kepada kuburan-kuburan tersebut, kepada orang-orang yang telah mati tersebut, alasannya apa? Orang yang sudah mati ini dianggap dekat dengan Allah, sementara kita itu adalah orang-orang yang banyak dosa, sehingga kalau kita langsung berdoa kepada Allah, dianggap doa kita ini nggak bisa nyampe, harus ada perantaranya, ya mereka ini, wali-wali ini, walaupun sudah mati, ya. Maka ini syirik, dan inilah yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, nah, tapi apabila mereka melakukan perbuatan seperti ini, maka mereka telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, demikian pula berikutnya disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, wa hakadzal aqidah fil huruz wal azaim annaha tanfa'u ma Allah aw min dunillah syirkun wa hamalaha min ghairi aqidatin khurafah. Kata beliau, demikian pula aqidah, ya, keyakinan kami fil huruz, tentang al-huruz. Al-huruz ini semacam jimat, ya, atau kalau di kita tangkal, ya, tangkal, penangkal, huruz. Wal azaim, demikian pula azaim. Azaim yani istilah lainnya tamimah. Azaim ataupun tamimah adalah sesuatu yang digantungkan di leher, ya, untuk melindungi dari ain. Nah, ini ya, al-huruz wal azaim. Annaha tanfa'u ma Allah au min dunillah syirkun. Ya. Bahwasannya yang demikian itu bermanfaat bersama Allah atau selain Allah, maka itu adalah syirik. Jadi yang meyakini bahwa al-huruz, ya, jimat-jimat ataupun penangkal-penangkal, yang meyakini itu bisa memberikan manfaat bersama Allah atau selain Allah, maka itu adalah syirik. Ma'aqidatin khurafah, ya, bersama yang lainnya itu merupakan akidah khurafat. Nah, ya, jadi Ahlus Sunnah
mengingkari perkara-perkara ini. Al-huruz wa tamaim, sesuatu yang digantung, ya. Tamimah biasanya digantungkan di leher hewan-hewan ataupun di pinggang anak kecil. Ini dilakukan oleh orang-orang Arab, ya, di zaman dahulu. Nah, kalau di tempat kita biasanya ada anak-anak bayi, ya kan, ya, anak bayi biasanya dikasih, ada namanya ponpon, ya, ponpon, bukan ponpon yang buat masak, ya, ada ponpon yang isinya biasanya ada guntingnya, ya, ada besi magnet, ya, ada, ya, kadang ada rempah-rempahnya, ada kayu manis di dalamnya. Nah, itu biasanya ditempatkan pada anak-anak bayi. Nah, ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, hadahumullah, dan ini syirik, ya. Mereka meyakini bahwa yang seperti itu, ya, dalam rangka untuk melindungi anak kecil ataupun anak bayi dari gangguan jin. Syirik, ya. Nah, demikian pula yang semisal huruz ini adalah apa yang dinamakan dengan rajah, ya, rajah berupa kertas isinya tulisan-tulisan ataupun rumus-rumus yang nggak jelas, ya, tulisan-tulisan dengan kata-kata yang nggak bisa dipahami, ya, biasanya dengan tulisan Arab terbalik atau kalimat-kalimat terbalik. Nah, biasanya diletakkan di tempat-tempat tertentu, ya, yang itu diyakini memiliki kekuatan supranatural, ya. Sebagian menganggap ini sebagai bentuk penglaris. Kadang kita temukan, ya kan, di sebagian warung-warung, ya, nah, sebagai penglaris. Nah, ini syirik. Nah, demikian merupakan kesyirikan. Nah, demikian pula yang termasuk dalam bentuk huruz ini atau hirz, ya, adalah apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, berupa menuliskan kalimat masya Allah atau kalimat tabarakallah di belakang mobil-mobil mereka, ya. Sering kita dapati kan seperti ini. Nah, ini telah datang fatwa dari Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, ini termasuk bentuk huruz, ya, termasuk bentuk tamimah yang tidak diperbolehkan, ya. Nah, mereka menganggap ini bisa melindungi dari ain, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Kata beliau, kalimat-kalimat seperti ini itu diucapkan, bukan ditulis, bukan digantung, tapi kita ucapkan sebagai doa, ya, bukan ditulis di belakang mobil, ya, atau di depan rumah atau yang semisalnya, ya. Nah, tapi kita yang mengucapkan. Nah, maka yang seperti ini merupakan perkara yang mungkar, ya, yang ahlu sunnah itu menjauhinya, ya. Nah, dan mengingkarinya. Demikian pula bentuk yang berupa benang-benang, ya, benang-benang yang diikat sebagai penangkal dan yang lainnya, ya, banyak jenisnya yang sejenis dengan huruz dan azaim ini atau tamimah, ya. Nah, permasalahan tamimah apabila yang
yang digantung itu berupa tulisan-tulisan Al-Quran, maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian membolehkan, ya, dan sebagian lagi melarang. Nah, dan yang rajih dalam hal ini bahwa hal ini dilarang, walaupun itu berupa tulisan Al-Quran, walaupun itu berupa tulisan Al-Quran, ya. Dengan alasan apa? Dengan alasan diantaranya syaddud dzari'ah, menutup celah-celah kejelekan. Karena kalau perkara ini diberikan keringanan, ya, misalnya, wah nggak apa-apa kalau gantungannya dari tulisan-tulisan Al-Quran, ya, atau yang ditulis di belakang mobil tadi tulisan Al-Quran, tidak mengapa. Nah, kalau ini dibolehkan, maka akan membuka celah-celah kesyirikan. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, itu merupakan bentuk merendahkan Al-Quran. Sehingga yang rajih dalam hal ini adalah bahwa tamimah dalam bentuk apapun maka hukumnya tidak diperbolehkan. Syirik, ya, bisa jadi syirik akbar, bisa jadi syirik asghar. Ya, dia dihukumi sebagai syirkul akbar apabila seorang meyakini hal itu bisa memberi manfaat dengan sendirinya. Ya, seperti tadi, kalau tadi kita sebutkan jimat ataupun raja ataupun pon-pon tadi yang kita sebutkan, itu bisa memberi manfaat dengan sendirinya, maka dia dihukumi syirkul akbar, syirik besar, ya, mukhrijun minal millah, mengeluarkan dari agama. Tapi kalau seorang hanya menganggap, oh ini hanya sekedar perantara, ya, kami tetap meyakini Allah yang memberikan manfaat, ini hanya sekedar perantaranya saja, maka ini bid'ah, ya, ini bid'ah ataupun setidaknya syirkul asghar, syirik kecil. Nah, jadi dua-duanya dilarang, ya. Nah, kemudian yang ketiga, qala rahimahullah, na'khudhu bi dhahiril kitabi was sunnah wa la nu'awwilu illa bidalilin yaqtadi ta'wil minal kitabi was sunnah. Nah, kata Syekh rahimahullah, kami mengambil, ya, Alkitab dan As-Sunnah. Jadi kami berpegang ataupun mengambil dalil dari Alkitab dan Sunnah. Wala nu'awwilu illa bidalil. Dan kami tidak mentakwil kecuali dengan dalil, ya. Nah, minal kitab wa sunnah, kecuali dengan dalil dari Alkitab dan Sunnah. Nah, ini juga prinsip yang penting dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah, ya, yaitu berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah secara zahirnya, ya, kecuali ada dalil yang lain yang memalingkannya, baru kita tafsirkan ke arah yang lainnya, ya. Nah, takwil, ya, jadi menafsirkan, ya, menafsirkan sesuatu yang keluar dari konteksnya. Ini yang dilarang, ya. Takwil yang dilarang adalah menafsirkan nas, ya, menafsirkan nas, baik itu nas Al-Quran ataupun As-Sunnah, keluar dari konteksnya. Bisa seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahlul bid'ah, ya,
orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya mereka mentakwil sifat yad, sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka yang dimaksud dengan tangan Allah adalah kekuatan. Ya. Yang dimaksud tangan Allah adalah kekuatan Allah atau qudratullah, kekuasaan Allah. Ya. Nah, sehingga mereka menafsirkan atau mentakwil bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Ya. Nah, mereka tafsirkan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kekuasaannya. Nah, makanya dibantah oleh para ulama. Kalau tangan itu diartikan maknanya menjadi kuat atau kudrah, ya, maka yang pertama ini keluar dari kaidah bahasa Arab, ya, keluar dari kaidah bahasa Arab. Tidak ada dalam bahasa Arab itu al-yad bermakna kudrah, tangan artinya kekuatan, tidak. Ya. Demikian pula kalau tangan diartikan kekuasaan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, maka di sini tidak ada keistimewaan bagi Nabi Adam. Ya, sementara ya Nabi Adam memiliki keistimewaan karena Allah menciptakan langsung dengan kedua tangannya. Ya, kalau tangan di situ diartikan kekuatan, lah berarti ya sama saja Nabi Adam dengan manusia yang lainnya, karena manusia semuanya diciptakan dengan kekuasaan Allah. Ya. Maka takwil yang seperti ini itu adalah takwil yang batil. Nah, demikian pula seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia setiap malam ke langit dunia, ya. Allah turun setiap malam ke langit dunia sampai sepertiga malam terakhir atau ketika sepertiga malam terakhir. Nah, maka Ahlussunnah meyakini turunnya Allah di sini ya turun, ya, turun. Nah, turun secara hakiki, ya. Tidak dikatakan turun di sini berarti rahmat Allah yang turun, bukan, ya, atau lebih keluar dari itu malaikat Allah yang turun. Nah, ini bentuk takwil yang batil. Ahlussunnah yang katakan bahwa Allah turun di sini ya turun. Nah, tanpa kita membagaimanakan, ya, tanpa kita membagaimanakan, menanyakan bagaimana turunnya Allah. Apakah ketika Allah turun ke langit dunia berarti arsy-nya menjadi kosong, ya? Apakah ketika Allah turun ke langit dunia berarti Allah jadinya di bawah, gak di atas? Lah, hal-hal seperti itu kita tidak boleh mempertanyakan, ya. Kita tetap meyakini Allah di atas, Allah tinggi, ya. Nah, Allah tidak disifati dengan rendah atau di bawah, ya. Allah tinggi, ala wartafa'a, ya. Ketika Allah turun ke langit dunia pun Allah tetap tinggi, tidak dikatakan Allah di bawah, ya. Nah, maka Ahlussunnah, prinsip Ahlussunnah, ya, mengambil dalil, mengikuti dalil berdasarkan zahir,
ya, berdasarkan zahirnya, kecuali ada perkara-perkara yang memalingkan dari zahir nas tersebut, ya. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya, yang keempat, nu'minu bi annal mu'minin sayarawna rabbahum fil akhirah bila kaif, wa nu'minu bis syafa'ati wa bi khurujil muwahhidina minan nar. Kami beriman kepada Allah, kami beriman bahwasannya kaum mukminin mereka akan melihat Rabb-nya di akhirat bila kaif, tanpa kaif, ya, tanpa membagaimanakan. Nah, ini diantara prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, yaitu mengimani ru'yatullah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat, ya. Dan ini merupakan nikmat yang terbesar bagi kaum mukminin di dalam al-jannah, ya, di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dalam perkara akidah ru'yah, ya, dalam masalah keyakinan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka manusia terbagi menjadi tiga, ya. Yang pertama adalah orang-orang yang meyakini bahwa Allah tidak bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Mereka adalah kelompok Al-Jahmiyah, ya, dan yang semisalnya. Nah, mereka menafikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat pada hari kiamat. Ini orang-orang Al-Jahmiyah, pengikut dari Al-Jahm bin Safwan, ya, yang mana mereka mengambil akidah ini dari Ja'ad bin Dirham, ya. Nah, yang kalau di runut, ya, akidah mereka ini berasal dari Labid bin A'sam, seorang penyihir Yahudi yang pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Jahmiyah ini mereka adalah kufar, ya, mereka adalah kaum kufar, dikafirkan oleh para ulama, ya, karena akidah mereka itu sangat jauh, ya, sangat jauh dari akidah kaum muslimin. Nah, kelompok yang kedua adalah bahwasannya, ya, kelompok kedua orang-orang yang meyakini bahwasannya Allah bisa dilihat di dunia dan di akhirat, ya. Mereka adalah orang-orang kufar. Nah, dari kalangan Ghulatus Sufiyah, orang-orang yang berpemahaman sufi yang sudah pada tingkatan hulu. Mereka yakin Allah bisa dilihat, ya. Bahkan mereka meyakini bahwasannya orang-orang yang sudah pada tingkatan hakikat, ya, sudah pada tingkatan hakikat, itu bisa langsung menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, nggak perlu melalui nabi, tapi langsung mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, mereka adalah ahlul haq, ya, dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat
di akhirat. Adapun di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Ya. Nah, dan inilah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, di antara dalil yang menunjukkan hal ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan dilihat oleh kaum mukminin di akhirat adalah firman Allah surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu akan berseri-seri, akan bahagia. Ya. Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka melihat kepada Rabb-nya. Nah, ini sangat jelas ayat ini. Ila rabbiha nadhirah. Nah, mereka melihat kepada Rabb-nya. Nah, demikian pula para ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Di surat Yunus ayat 26. Ya. Orang-orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan balasan husna. Husna ini al-jannah. Akan mendapatkan balasan surga wa ziyadah dan tambahannya. Nah, ziyadah yang dimaksud di sini adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, an-nadharu ila wajhillahi azza wajal, melihat kepada wajah Allah azza wajal. Ya, demikian pula di surat Qaf ayat 35 Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ya, bagi mereka di dalam surga itu, ya, ada segala yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahannya. Nah, jadi kenikmatan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian pula para ulama juga berdalil, ya, bahwa Allah akan dilihat oleh kaum mukminin di dalam al-jannah, yaitu di surat Al-Mutaffifin ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kufar, orang-orang fujar, ya, nanti pada hari kiamat lamahjubun, mereka akan dihalangi. Ya. Nah, mereka akan dihalangi. Nah, para ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menafsirkan ayat ini bahwa mereka akan dihalangi dari melihat Allah. Ya, mereka dihalangi dari melihat Allah. Nah, itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari As-Sunnah, ya, banyak. Nah, diantaranya hadis Jarir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian kelak akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menyamakan Allah dengan bulan, ya. Bukan menyamakan yang dilihat, tapi menyamakan kondisi melihatnya. Ya. Nah, jadi ini bukan Nabi menyamakan Allah seperti bulan, lah. Tapi Nabi menyamakan nanti kaum mukminin melihat Allah seperti kita melihat bulan. La tudammuna fi ru'yatihi,
dalam kondisi kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Nah, ini ya, ketika kita melihat bulan kan nggak berdesak-desakan ya, kita bisa melihat dari arah manapun yang kita inginkan ya, tidak berjejal-jejal, tidak berdesak-desak, semuanya leluasa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubi syamsi faf'alu. Apabila kalian mampu untuk tidak terkalahkan ya, agar melakukan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah ya. Ini salat subuh dan salat asar. Nah, tentunya ini wajib ya, salat subuh dan salat asar itu wajib hukumnya. Nah, demikian pula ya hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu ya, di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu doa beliau, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirrah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ladzatan nadhari ila wajhik, lezatnya melihat kepada wajahmu dan rindu untuk bertemu denganmu, fi ghairi dharra mudirrah, tanpa ada kemudaratan yang memudaratkan, wala fitnatin mudillah, tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Nah, ini ya, ini jelas Nabi meminta ya nikmat lezatnya melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Mukbil, masih lanjutan poin yang kelima, wa nu'minu bisyafa'ati wa bi khurujil muwahhidina minan nar. Kami juga beriman dengan syafaat ya, dan keluarnya kaum mukminin dari neraka ya. Nah, jadi Ahlus Sunnah mereka mengimani adanya syafaat. Nah, syafaat untuk kaum mukminin ya. Nah, dan keluarnya ahlu tauhid dari neraka, karena ahlu sunnah meyakini bahwa seorang pelaku dosa besar ya, selama dosa besarnya tidak sampai tingkatan kafir, tidak sampai tingkatan syirik, maka dia tetap ya dikatakan sebagai seorang mukmin yang apabila dia mati ya dan dia belum bertaubat, dia tetap akan masuk surga ya. Bisa jadi Allah mengadab dia karena dosanya sesuai kehendak Allah, bisa jadi Allah langsung mengampuninya. Nah, ini jadi Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. 6 ya, di syafaat. Nah, syafaat seperti yang dijelaskan oleh para ulama ya, itu memiliki 3 syarat ya. Syafaat memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama, ridallahi azza wajal min syafi'. Syarat pertama adalah keridhaan Allah azza wajal atas yang memberi syafaat
Ya. Nah, dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nah, keridhaan Allah bagi yang memberi syafaat. Jadi yang memberi syafaat harus orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa memberi syafaat. Mereka-mereka para dajjalun, ya, dari tokoh-tokoh yang dikultuskan oleh kaum sufi, ya, tokoh-tokoh yang mereka anggap wali. Nah, terkadang tokoh-tokoh yang mereka kultuskan ini adalah tokoh-tokoh yang sesat, baik dari sisi akidah maupun dari sisi akhlaknya. Ya, nah, banyak dinukil di dalam kitab-kitab mereka, ya, seperti kitab Karomatus Sufiyah, orang yang mereka anggap sudah sampai tingkatan wali, sudah sampai tingkatan hakikat, sehingga mereka keluar dari aturan-aturan syariat. Ya, ada orang yang dianggap wali tapi melakukan waliyadzubillah, melakukan zina karena menurutnya sudah halal ini. Ya, ada yang minum khamr dan perbuatan-perbuatan keji lainnya, dan itu tertulis di dalam kitab-kitab mereka, dan itu dianggap sebagai karomah. Ya, nah, banyak kalau kita mau nukilkan, ya, cerita-cerita yang, ya, tentunya kalau disampaikan sangat menjijikkan, ya. Bahkan waliyadzubillah ada yang sampai berzina dengan hewan. Nah, menjijikkan, ya. Nah, orang-orang seperti ini yang mereka anggap wali, dianggap bisa memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal mereka adalah dajjalun, ya, para pendusta. Jadi syarat pertama adalah ridha Allah kepada yang memberikan syafaat. Syarat yang kedua dari syarat syafaat adalah ridha Allah azza wajal anil masyfu'i lahu. Ya, keridhaan Allah azza wajal kepada yang diberi syafaat. Ya. Nah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberi syafaat. Nah, kemudian atau dua, ya, syarat syafaat yang disebut oleh para ulama ada dua. Ridha kepada yang memberikan syafaat, yang kedua ridha kepada yang diberikan syafaat. Nah, kemudian syafaat pada hari kiamat ini ada beberapa jenis. Ya, syafaat pada hari kiamat ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah syafa'atun uzma. Syafa'atul uzma. Syafaat yang agung, ya, yang ini merupakan syafaat yang khusus pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kedudukan yang ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disilakan dengan al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji, ya. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis muttafaqun alaih, hadis yang panjang, ya, disebutkan nanti pada hari kiamat, ya, yajma'ullahun nas yaumal qiyamah, Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat, ya, dalam kondisi mereka merasa sedih, ya, mereka merasa ketakutan, ya. Nah,
Maka mereka pun mendatangi para nabi satu persatu. Ya, fayatuna Adam. Maka yang pertama kali didatangi oleh mereka adalah Nabi Adam untuk meminta syafaat. Ya, fayaqulun, mereka mengatakan anta Adam abul khalq khalaqallahu biyadih. Engkau adalah Adam, ya, bapaknya manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya. Allah meniupkan padamu dari ruhnya. Wa amaral malaikata fasajadulak. Dan Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu. Ya. Isfa' lana 'inda rabbik hatta yurihana min makanina hadza. Ya. Berilah syafaat, mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu sehingga kami bisa tenang, bisa istirahat dari tempat kami ini. Karena di padang mahsyar. Ya. Di mana kondisi matahari sudah disebutkan seukuran sehasta, ya, sejengkal. Maka Nabi Adam mengatakan lastu hunakum, ya, aku tidak bisa memberi syafaat kepada kalian. Ya, kemudian disebutkan kesalahan-kesalahan beliau, ya, karena beliau telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau pun malu kepada Robnya. Nah, kemudian beliau perintahkan, "Yu'tu Nuh." Datangilah Nuh. Awwal rasulin ba'athahullah. Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya, juga sama jawaban Nabi Nuh, ya, minta uzur, ya. Nah, di riwayat yang lain disebutkan nafsi, diriku. Nah, beliau minta uzur dan menyebutkan kesalahan-kesalahan yang pernah beliau lakukan sehingga beliau pun malu kepada Allah. Kemudian Nabi Nuh mengarahkan minta syafaat saja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang Allah telah menjadikan beliau sebagai khalil. Maka manusia pun mendatangi Nabi Ibrahim, ya, juga sama jawaban Nabi Ibrahim. Beliau minta uzur, nafsi, ya. Nah, beliau perintahkan datang kepada Musa alaihissalam. Nah, datanglah mereka kepada Nabi Musa, juga sama, ya. Nabi Musa pun meminta uzur, ya, dan menyebutkan kesalahan-kesalahan yang pernah beliau lakukan, ya. Dan Nabi Musa pun mengarahkan kepada Nabi Isa, ya, dan Nabi Isa juga meminta uzur, tidak bisa memberikan syafaat, ya. Nah, dan akhirnya beliau pun, Nabi Isa alaihissalam, mengarahkan manusia untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang akhirnya bisa memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan, ya, kesulitan yang ada dirasakan oleh manusia pada waktu itu, ya, di padang mahsyar. Nah, ini merupakan syafaat kubra, ya, yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dari jenis syafaat adalah asy-syafa'atu bi ikhrajil muwahhidin ashabul kabair minan nar. Syafaat untuk keluarnya ahlu tauhid, pelaku dosa besar, ya, untuk keluar dari neraka. Ini jenis syafaat yang kedua, yaitu syafaat li ahlil kabair. Syafaat untuk pelaku dosa besar supaya keluar dari neraka, ya. Nah, ya, dan ini disebutkan di dalam hadis, ya, disebutkan
eh, kondisi sebagian pelaku dosa besar yang sudah diadab di dalam api neraka, ya, kemudian mereka mendapatkan syafaat dalam keadaan mereka sudah gosong, ya, kemudian mereka dibersihkan dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, disebutkan yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznun burratin min khair. Akan keluar dari neraka, ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang di dalam hatinya ada seberat biji syair, disebutkan, ya, waznu syairah min khair, seberat biji gandum dari kebaikan, ya. Ini yang di dalam hatinya ada kebaikan sekecil apapun, nah maka akan dikeluarkan dari dalam neraka. Nah, kemudian jenis syafaat yang ketiga adalah syafa'atu fi qaumin yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adzab. Syafaat untuk kaum yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Syafaat untuk orang-orang masuk surga tanpa melalui proses hisab, tanpa azab. Nah, ini seperti yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, di siang panjang disebutkan, ya, oleh Nabi SAW bahwa ditampakkan kepada Nabi SAW umat-umat terdahulu, ya, ada seorang nabi yang pengikutnya cuman 1 atau 2 orang, ya, ada nabi yang pengikutnya hanya sekitar 7 orang, ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali, ya. Nah, kemudian beliau melihat ada segerombolan orang yang sangat banyak, ya. Beliau kira itu umat beliau, ternyata itu adalah umat Nabi Musa alaihissalam, ya. Kemudian diperlihatkan lagi oleh beliau ada segerombolan orang yang sangat banyak jumlahnya, maka dikatakan, ya, itu adalah haula ummatuk, itu adalah umatmu wahai Muhammad. Wa ma'a haula sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab, ya. Dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah, ini, ya. Maka ketika mendengar hadis ini, salah seorang sahabat yaitu Ukasyah bin Mihsan, beliau berdiri, ya. Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah supaya menjadikan aku termasuk mereka. Kata Nabi SAW, anta minhum. Kemudian berdiri laki-laki yang lain meminta doa yang sama, maka kata Nabi SAW, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu. Ya, ini syafaat yang ketiga. Kemudian syafaat yang keempat, baca sedikit, yaitu syafaat untuk masuk ke dalam surga, ya. Jadi syafaat ahlul jannah untuk masuk ke dalam surga. Nah, untuk dibukakan pintu surga. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, atibabal jannah yaumal qiyamah fa'astaftihu. Aku akan datang, ya, pada hari kiamat nanti di pintu surga, maka akan aku bukakan pintu surga tersebut. Fayaqulul khazin, maka penjaga pintu surganya berkata, man anta? Siapa engkau? Fa'aqul Muhammad. Maka Rasul mengatakan, aku adalah Muhammad. Ya, fayaqul bika umirtu wala aftahu li ahadin qablak.
Kata penjaga pintu surga tersebut, engkaulah yang aku perintahkan untuk membukanya, dan aku tidak memerintahkan orang sebelummu. Nah ini ya, ini jenis-jenis syafaat yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta